Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam teman-teman semuanya. Yang saya hormati kepada Bapak Laser selaku Bapak dosen mata kuliah pemrograman web serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan sebuah materi ataupun studi kasus mengenai online store Panama. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arinda Sarvina Sarvan dengan nomor NIM 230030454 dengan prodi Sistem Informasi. Jadi next, kita selanjutnya akan masuk ke dalam introduction ataupun deskripsi singkat mengenai toko Panama. Nah, toko Panama ini adalah toko yang menyediakan berbagai macam alat tulis dan perlengkapan kantor, termasuk kertas HVS, pulpen, binder, buku gambar, dan lain sebagainya. Dan toko ini mempunyai tujuan, teman-teman. Tujuannya yakni untuk memenuhi kebutuhan pelajar profesional dan perusahaan. Dan toko ini dibangun menjadi dua bagian, yakni ada bagian ATK dan bagian digital printing. Nah, dari hal inilah saya ingin mengangkat sebuah tempat kerja saya sebagai studi kasus untuk mata kuliah pemrograman web ini. Next, selanjutnya teman-teman bisa diperhatikan bersama di dalam slide. Adapun topik pembahasan yang nantinya saya akan paparkan kepada teman-teman sekaligus kepada Pak Laser mengenai 6 poin penting di dalam PowerPoint saya. Yang pertama, adapun analisis pengguna, sistem dan perangkat keras. Dilanjutkan yang kedua ada materi Picture Table System. Yang ketiga ada Flowchart System. Yang keempat ada DFD level 0 dan level 1. Yang kelima ada ERD System. Ini Entity Relationship Diagram. Dan yang terakhir ada Mapping System. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi pertama, yakni ada analisis pengguna, sistem, dan perangkat keras. Oke, slide ini mengenai analisis pengguna. Jadi di sini saya mengambil profesi pekerjaannya menjadi dua, ada admin toko dan customer. Yang dimana masing-masing dari pekerjaan ini mempunyai fungsi operasional, yakni dari admin toko tersendiri ada melakukan login, menginput data produk, menyiapkan produk sesuai pesanan, lalu ada memverifikasi pembayaran, dan yang terakhir ada mengupdate status pembelian. Dilanjutkan dengan fungsi operasional customer, yang dimana itu pertama melakukan login, yang kedua ada melihat produk, yang ketiga ada memasukkan produk ke dalam keranjang, dan yang keempat ada memasukkan produk ke dalam wishlist dan melakukan transaksi, dan terakhir adalah membuat status pembelian. Selanjutnya lanjut ke dalam analisis sistem, yang dimana dua pekerjaan tadi itu membutuhkan sistem apa saja. Jadi yang pertama ada admin toko, dia akan memerlukan sistem di halaman awalnya, yakni ada produk, ada home, akun, dan status. Dilanjutkan di bagian customer, itu ada akun, home, produk, ada keranjang, wishlist, dan komen. Baik, next. Dianalisis kebutuhan perangkat, yang dimana kita akan membutuhkan sebuah perangkat untuk membuat web ini, yakni yang pertama ada software CMPP, ada Windows 10, ada laptop, dan browser Chrome. Lalu kita lanjut ke materi kedua kita, yakni ada Picture Table System, yang dimana ini adalah sebuah perbandingan dari sistem lama dan sistem baru. Jadi dari segi P-nya itu performance, di mana sistem lama ini pengelolaan data pemesanan dan penjualan masih menggunakan sistem manual, yaitu berupa buku, yakni dia pencatatan manual. Nah, di sistem baru kita ini pengelolaannya data sudah terkomputerisasi sehingga memudahkan kinerja admin. Selanjutnya di bagian yang I itu information, ada sistem kelengkapannya. Di sistem lama dia menggunakan catatan stok barang yang ditulis dalam buku secara manual. Kalau yang sistem barunya dia sudah menggunakan aplikasi sehingga dapat mempermudah dengan cara scan barcode barang dan jumlah ataupun stok akhir yang akan muncul secara otomatis. Lalu yang E ekonomi, yang E
itu ada penggunaan buku dan alat tulis untuk pengelolaan data membutuhkan anggaran tambahan. Sedangkan di sistem baru kita, dia dengan penggunaan sistem baru ini diharapkan bisa menekan anggarannya, lebih hemat anggaran. Lalu, sistem lama tetap di ekonomi, dia itu karena data diinput secara manual, kekeliruan dapat menjadi peluang untuk lonjakan tinggi terhadap anggaran. Lalu untuk sistem barunya, karena data sudah diinput secara sistematis, meminimalisir kekeliruan juga dapat menekan peluang lonjakan anggaran tersebut. Kita lanjut ke dalam kontrol. Kontrol ini di sistem lama, sistem manajemen secara manual akan menyulitkan data dilakukan oleh manusia, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan itu sangat fatal dan sangat besar. Lalu kontrol di bagian sistem baru, dengan adanya sistem berbasis aplikasi, maka kontrol dapat dilakukan secara menyeluruh dan detail sehingga dapat menekan terjadinya kesalahan. Lalu di bagian efisiensi, di sistem lama, pengecekan stok barang saat ada permintaan dari customer memakan waktu sehingga kinerja yang diberikan kurang maksimal. Di sistem baru ini, dengan penggunaan sistem diharapkan pelayanan dapat diberikan secara maksimal. Lalu di bagian service ataupun pelayanan, di sistem lama pelayanannya sedikit lama karena dia harus mengecek secara berkala apakah informasi yang dicatat akurat ataupun tidak. Lalu di sistem yang baru ini pelayanan dia lebih cepat. Nah, mengapa lebih cepat? Karena informasi yang dihasilkan itu sudah terkomputerisasi. Kita masuk ke dalam materi ketiga kita, yakni kita masuk ke flowchart system, yang dimana di dalam flowchart toko Panama ini dia terdapat 3 plafon. Yang pertama yakni ada toko admin itu sendiri, lalu ada sistem dan customer. Nah, proses pertamanya yakni customer memulai masuk ke dalam akun untuk memanggil website, yang dimana sistem akan menampilkan halaman awal yang nantinya halaman awal ini akan diberikan kepada customer. Lalu tampilan awal akan diterima oleh customer. Selanjutnya customer akan melakukan registrasi dan sistem akan menampilkan halaman registrasi. Nah, setelah itu customer akan melakukan registrasi dengan memverifikasikan data. Jika ia berhasil, sistem akan menyimpan data customer, dan jika gagal, customer akan kembali ke dalam halaman registrasi. Lalu setelah itu customer akan masuk ke dalam halaman login customer, yang dimana sistem akan menampilkan sebuah halaman login yang nantinya customer akan melakukan login tersebut. Sama halnya seperti registrasi, ia akan memverifikasikan datanya. Jika ia gagal, ia akan kembali ke halaman login pertama customer, dan jika ia berhasil, lalu sistem akan menampilkan beranda produk, yang dimana beranda produk ini customer akan memilih produk dan memasukkan ke dalam keranjang. Nah, jika customer ingin menambahkan produk ke dalam keranjang, sistem akan menampilkan beranda produk kembali, lalu customer akan bisa memilih produk yang ia inginkan. Setelah itu, admin akan menambahkan ataupun update barang. Nah, lanjut. Setelah customer memilih pesanan, pastinya customer akan memverifikasi pesanan dan check out. Customer akan mengisi alamat pengiriman, lalu customer akan melakukan check out, dan yang dimana check out ini sistem akan mengirimkan invoice kepada customer, dan customer akan menerimanya, serta admin akan menerima laporan pembelian. Lalu setelah menerima invoice, customer akan melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran, serta sistem akan menyimpan bukti pembayaran tersebut. Lalu admin toko akan menerima bukti pembayaran, merubah status pemesanan, memberikan ke ekspedisi pengiriman, lalu menginput nomor resi dan mengubah status
pengiriman. Setelah itu, sistem akan memberikan nomor resi dan status pengiriman kepada customer. Lalu customer akan menerima informasi nomor resi dan status pengiriman. Setelah itu selesai. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi kita, yakni ada DFD level 0 dan level 1. Dari DFD level 0 ini, dari sistem, toko Panama mempunyai sistem, dia notasi prosesnya ada di tengah. Lalu dia mempunyai dua pelakon, yakni ada admin dan customer, yang dimana admin akan mengirimkan data status pemesanan dan laporan kepada sistem. Lalu sistem akan mengirim pelanggan ataupun data pelanggan, pesanan, pembelian kepada admin. Lalu sistem akan mengirimkan data produk, harga produk, status pengiriman kepada customer, dan customer akan memberikan ataupun akan menerima pembayaran data diri, username, dan password. Selanjutnya kita masuk ke dalam DFD level 1, yang dimana DFD ini mempunyai 6 proses. Yang pertama ada pendaftaran akun, yang kedua ada proses login, yang ketiga ada rincian produk, keempat ada proses pemesanan, yang kelima ada proses pembayaran, dan terakhir ada proses pengiriman. Jadi langkah pertama, customer akan meregistrasikan data diri kepada sistem, dan sistem akan mengkonfirmasikan ke dalam tabel pengguna dan akan membuat akun yang berisikan data diri serta username dan password. Lalu langkah 2, kita masuk ke dalam login, yang dimana proses login ini dia akan menyimpan username dan password yang telah diberikan oleh customer kepada sistem, yang akan disimpan di dalam tabel admin, dan admin akan menyimpan semua akun username password yang telah diberikan oleh customer. Setelah itu, setelah proses login, otomatis akun customer sudah terdaftar. Lalu customer akan melakukan perincian produk, yang dimana customer akan melihat produk di dalam halaman itu, dan produk ini berawal dari admin akan mengirimkan data produk ke dalam rincian produk, dan di dalam rincian produk ini akan mengkonfirmasikan data produk di dalam tabel produk. Lalu tabel produk akan diberikan kepada customer. Selanjutnya, setelah memilih ataupun setelah melihat produk, pastinya ada proses pemesanan, yang dimana customer akan melakukan pemesanan, dan pemesanan ini berasal dari admin yang memberikan data pesanan kepada tabel pesanan, dan akhirnya tabel pesanan ini akan mengkonfirmasikan sebuah status pemesanan kepada customer. Nah, setelah melakukan proses pemesanan, pastinya akan melakukan proses pembayaran, yang dimana proses pembayaran ini akan dimulai dari laporan pembayaran customer tersebut akan dikonfirmasikan ke dalam tabel pembayaran, yang dimana proses pembayaran ini akan dilakukan laporan pembayaran yang diterima oleh admin, dan admin akan memverifikasikan pembayaran tersebut kepada si customer. Selanjutnya, proses selanjutnya yakni ada proses pengiriman, yang dimana pemesanan customer dan sekaligus pembayaran akan dilanjutkan kepada proses pengiriman, yang dimana semua akun tersebut akan dikonfirmasikan ke dalam tabel pengiriman, dan info pengiriman tersebut akan diupdate kepada admin. Setelah itu akan melakukan laporan pengiriman yang diberikan kepada customer. Setelah itu selesai, dilanjutkan kepada materi kita selanjutnya, yakni ada ERD Panama. Baik, kita mulai dari customer. Customer ini dia mempunyai entitas customer, dia mempunyai 4 atribut. Yang pertama ada ID username, password, nomor telepon, dan alamat customer. Yang dimana ID username ini adalah primary key, yang dimana customer dapat melihat segala berbagai macam produk dan dapat memesan berapapun produk yang diinginkan oleh customer. Dari situlah bisa disebut dengan relasi one to many. Selanjutnya, produk. Di dalam produk ini terdapat
terdapat 5 atribut, yakni yang pertama ada ID produk, ada nama produk, jenis produk, deskripsi produk, dan harga produk. Yang di ID produk ini menjadi primary key. Lalu setelah melihat produk, customer akan mengisi, lalu admin akan mengisi ID username, password yang telah diberikan oleh customer. Itu relasi one to many, yang dimana dapat melihat ataupun memesan apapun itu produk di dalam akun admin. Setelah customer mengisi produk ataupun memilih produk, pastinya akan menentukan pesanan, yang dimana pesanan ini mempunyai 5 atribut. Yang pertama ada ID pemesanan, ada ID username, ID produk, waktu pemesanan, dan jumlah produk. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi pembayaran, yang dimana proses pembayaran ini mempunyai 4 atribut. Yang pertama ada ID pembayaran, ID username, ID pemesanan, lalu ada bukti pembayaran. Ini one to one karena prosesnya sekali untuk pemesanan tetapnya. Lalu yang terakhir yaitu ada pengisian pengiriman, yang dimana itu terdapat 4 atribut. Yang pertama ada ID pengiriman, ada username, ada ID pemesanan, dan yang terakhir ada jenis pengiriman. ID username dan ID pesanan ini termasuk ke primary key. Kita masuk ke dalam materi terakhir kita, yakni ada mapping system, yang dimana toko online Panama ini terdapat 6 tabel mapping. Yang pertama ada admin. Di sini ada 3 atribut, ada ID username, dan password, yang dimana ID username ini termasuk integer dengan panjang karakter 11. Itu dia masuk ke dalam primary key. Ada username varchar dengan panjang karakter 120, password varchar dengan panjang karakter 20. Lalu setelah itu ada customer, mempunyai 5 atribut. Yang pertama ada ID username dengan integer panjang karakter 11, primary key. Lalu ada username varchar 120, password varchar 20, ada nomor telepon varchar 10, alamat customer varchar 10. Lalu ada produk, yang dimana produk ini terdapat 5 atribut. Yang pertama ada ID produk, itu integer 11, ada nama produk varchar 115, jenis produk varchar 20, deskripsi produk ada varchar dengan panjang karakter 115, dan harga produk itu varchar dengan panjang karakter 10. Lalu ada pesanan, ada ID pemesanan, itu ada integer dengan panjang karakter 11, primary key. Ada ID username dan ID produk, itu varcharnya 11, foreign key. Waktu pemesannya itu ada date, jumlah produk varchar 10, pembayaran, ID pembayaran integer 11, itu primary key. ID username, ID pesanan termasuk integer 11, dan foreign key. Bukti pembayaran ada voucher dengan panjang 120, dan yang terakhir ada pengiriman, itu ID pengiriman integer 11, ID username, ID pemesanan integer 11, foreign key dan primary key. Lalu ada jenis pengiriman, dia termasuk ke dalam voucher dengan panjang karakter 120. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan lain sebagainya, saya ucapkan beribu-ribu maaf dan terima kasih. Selamat malam.